Jadi kalau kita nggak punya pikiran, kayak yang orang di jalan-jalan ya bersera ya. Oke ya. Ada lagi yang menambahi? Lebih parah. Sebenarnya kita punya pikiran ya, tapi kadang-kadang nggak dipakai. Masih sangkut dulu. Masih sangkut. Oke ya. Jadi ada lagi nggak yang menambahi ini? Next. Iya, next ya. Oke, jadi konsep pola pikir bertumbuh. Nah, di sini pola pikir itu adalah segalanya. Jadi ini kotaknya ada 3. Yang pertama itu kotak biru, itu bacaannya apa Bapak Ibu? Pikir pola. Iya, kotak yang hijau, kotak yang orange, Hasil. itu artinya apa? Karena pola pikir dan kita bertindak maka menghasilkan sebuah produk. Iya, pas kasih tepuk tangan. Tepuk tangan di luar lagi. Jadi Karena saya setengah jalan di Bali. Kita pikir dulu. Maka tadi pola pikir akan mendikte tindakan, maka hasilnya akan nampak. Maka dari itu, dari kita lihat dari sini, pola pikir lebih penting dari keterampilan, karena pola pikir itu fondasi kita dari keterampilan dan alam. Contohnya begini Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke sekolah, kita mengajar, kita kan sudah menyiapkan namanya rencana pembelajaran kita. Kita sudah buat rancangan bagaimana yang kita buat di dalam kelas, apa metodenya, apa strateginya, lalu keterampilan apa yang mau kita capai, lalu alat pembelajarannya apa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Lanjut Bu Novi. Nah, ini dia kita ketemu tadi. Ada pertanyaan dari salah satu bapak kita. Kalau kita udah mikir, udah melakukan tindakan, lalu hasilnya enggak. Maka itu kita ketemu namanya growth mindset dan fixed mindset. Dari gambar itu Bapak Ibu. Dari gambar itu kira-kira maksudnya apa ya Pak? Yang pertama gambar growth mindset dulu. nah, yang pertama itu ada gambar pohon bertumbuh, yang satu lagi otaknya itu terkunci, jadi nggak bisa dibuka. Ada yang Coba Bu Mawar dulu kasih. dari gambar itu kira-kira maksudnya apa ya Bu Mawar? Jadi saya agak maksa nih model itu. Dari gambarnya itu aja. Kalau dari mindset itu sudah ada pemikirannya tapi belum keluar, dia kan masih baru tumbuh. Kalau menurut gambar, Iya Pak. Yang terkunci maksudnya apa Pak? ya nggak terbuka. Oke, kita kasih dulu. Tepuk tangan untuk Mas Rami. Kalau ada gemboknya terkunci ya udah terkunci. Maksudnya kalau yang growth kecerdasan itu bisa ditumbuhkan. Kalau menurut saya yang growth mindset itu kecerdasan itu bisa ditimbulkan, bisa dimunculkan Iya. melalui kita sendiri. Tapi kalau yang terkunci itu berarti kita tidak mau berpikir, mau memikirkan sesuatu, males ya udah terkunci. Jadi tidak bisa tumbuh muncul pikiran apapun karena terkunci kan. Berarti hasilnya dari kita sendiri kan, dari dalam diri kan. Berarti itu adanya kesadaran. Jadi Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu buat Pak Korban yang udah menjelaskan. Jadi kita simpulkan aja di sini bahwasannya growth mindset kita itu punya pikiran yang bertumbuh, berkembang sesuai dengan zamannya. Contoh kayak sekarang ini kan. Iya. Oh, ternyata tahun ini pembelajaran kita pakai pendekatan mendalam. Pasti pertama kali kita dengar, apalagi sih ini? Semalam aja belum selesai, belum paham. Semalam itu namanya apa Bu pendekatannya? Kalau di tahap semalam itu pendekatan berdiferensiasi yang lagi booming. Jadi gantinya menteri ini dia juga mengeluarkan gebrakan baru ya. Jadi tiba-tiba, ganti menteri, ganti kurikulum lagi, ya kan? Ganti lagi pembelajarannya. Sementara semalam aja belum selesai. Tapi bukan kurikulumnya ya Bu yang diganti, tapi pendekatannya bertambah dengan dia. Sebenarnya kurikulum itu tetap kurikulum merdeka, tidak berubah. Namun di sini yang ditekankan itu adalah pendekatannya. Jadi untuk tahun ini tuh
pendekatan Deep learning, mendalam, deep learning. Oke. Jadi kalau dia growth mindset ini, kita ke slide selanjutnya aja. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada yang namanya pola pikir tetap, PPT. atau disingkat dengan PPT. Nanti kami kasih tepuk-tepuk. Oke, PPT vs PPT. Jadi kalau kita dikasih challenge, dikasih tantangan untuk orang yang punya pola pikir tetap, dia akan menghindar. Halah, ngapain lah kayak gitu dikerjain? Ngapain lah diikuti? Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, dikasih tantangan, dia akan menerima dengan sepenuh hatinya. Dia akan laksanakan, ya kan? Mencoba, ya dia akan dicoba lagi. Sama kayak Pak Marbe tadi, ya kan? Kalau sudah bertindak belum berhasil, coba lagi. Tapi, nah itu tadi kita masuk ke obstacle. Obstacle itu hambatan ya, Tantangan, hambatan kita. ya, RPL ya. Ini rencana pembelajaran kita nanti. Jadi saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kalau pembelajaran mendalam ini kan ada 8 tadi dibilang, 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu P5 berapa profil kita Bapak Ibu? Bu P5 lupa. Ada berapa ya Bapak Ibu? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila kemarin dimensinya ada berapa? Bukan itu. Iya Bu, ada 6. Iya, kalau ini tambah 2 ya Bapak Ibu. Tambahnya di kesehatan dan komunikasi. Selebihnya sama semuanya. Dari ketuhanan Maha Esa, keluarga negaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan terakhir komunikasi. Itu dia. Itu nggak usah dijelasin lagi deh karena Bapak Ibu udah tahu kita. Lanjut ke penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Di situ ada 3. Yang pertama BBM. Nggak nampak ya namanya. Yang pertama ini prinsip pembelajaran mendalam, kita harus katanya penerapannya harus pakai berkesadaran. Yang pertama, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Sebenarnya Bapak Ibu ini nama-nama istilahnya nama istilah baru, tapi sebenarnya sudah kita laksanakan di dalam kelas ya kan Bapak Ibu. Namanya aja mungkin kayak berkesadaran. Maksudnya yang pertama kenyamanan peserta didik dalam belajar. Lalu fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran kita terhadap proses berpikir, bagaimana kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, lalu keterlibatannya, sampai keinginan tahuannya terhadap pembelajaran yang mengaitkan pada kehidupan dunia nyata ya kan Bapak Ibu. Itu pembelajaran Untuk berkesadaran. itu untuk pembelajaran bermakna ini dia maksudnya dia pembelajaran yang kontekstual yang memang menghubungkan pengetahuan dia yang baru ke pengalaman yang nyata. Jadi ke kehidupan yang nyata itu dia berdampingan, ya kan? Yang terakhir itu menggembirakan. Yang menggembirakan. Yang pertama lingkungan pembelajaran yang interaktif, lalu pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, lalu tercapainya pembelajaran yang belajar aha kayak gitu. Maksudnya gini, selama ini kita belajar yang menggembirakan kita kira hanya tepuk-tepuk, ice breaking, ya kan? Selama ini kita kira ternyata udah menggembirakan anak-anak ini, udah nyanyi-nyanyi. Ternyata maksudnya menggembirakan gini loh Bapak Ibu. Pelajaran yang sudah kita sampaikan ke anak-anak, dapat gak dia memahami? Lalu dapat gak dia bersadar tentang pelajarannya tadi? Contoh gini, pelajaran tentang IPA di kelas 5 tentang hemat listrik. Contohnya kan Bapak, hemat listrik yang tadi sudah dipelajari, lalu nanti nampak dia berkesadarannya bagaimana? Kita kasih contohnya, misalnya strateginya bagaimana Bu Novi kalau kelas 5 tentang hemat listrik? Strategi pembelajaran. Iya. Kalau bisa ya langsung di kehidupan nyatanya. Ya. Tapi ternyata setelah udah belajar, siswa tadi belum mampu menumbuhkan rasa kesadarannya. Contoh kenapa? Kalau pulang yang matikan lampu itu pasti gurunya, bukan siswa. Berarti belum sadar. Iya, jadi bagaimana? Nah itulah dia, itu kita tumbuhkan rasa-rasa berkesadaran di pelajaran. Nampak nanti Bu, di RPP itu harus nampak
yang berkesadarannya bagaimana, yang bermaknanya gimana, yang menggembirakannya bagaimana. Kalau gitu dibiasakan. Ya, Bu, ya. Ya. Jadi gitu ya. Pokoknya berkesadaran itu kenyamanan peserta didiknya lah dalam belajar. Nah, ini pengalaman belajar ini ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Contohnya tadi masuk ke apa ya? Yang tadi pelajaran. Contoh misalnya materinya itu menghemat energi. Jadi kita sudah menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara menghemat energi di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan luar dengan Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghemat energi, kalau bisa setiap pagi itu kan lampu sudah dimatikan kan? Kecuali memang kalau keadaan itu gelap ruangannya, jadi harus butuh lampu. Jadi kita sudah jelaskan ke anak-anak, kita sudah memberi pemahaman ke anak-anak bahwasanya energi itu sangat penting, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya